Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Unisim. Jadi Unisim ini merupakan salah satu software untuk simulasi proses di bidang teknik kimia, khususnya untuk simulasi proses cair gas, kemudian cair-cair. Ya. Jadi tampilan utama dari Unisim, di sini saya memakai Unisim 460. Eh, Tampilannya sangat sederhana seperti ini, tidak jauh berbeda dengan Aspen, terutama Aspen HiSys. Jadi ini tampilan utama dari Unisim. Untuk membuat cache baru atau modul baru, kita bisa klik file kemudian new cache, atau bisa juga menggunakan icon new cache di sini. Nah, kita klik new case. Nah, di sini eh, kita akan memasukkan basis yang ingin kita gunakan, seperti memasukkan komponen, kemudian fluid package. Fluid package ini adalah tata cara perhitungan yang akan digunakan nanti oleh eh, Unisim. Jadi nanti tidak jauh berbeda dengan eh, list fluid package yang ada di Aspen HiSys. Kemudian ada juga hypothetical. Nah, ini jika ada komponen yang uh, hipotetis. Nah, kemudian ada juga correlation, hypocorrelation set. Kemudian kalau kita ingin melakukan distilasi minyak bumi, ada oil manager. Kemudian jika ada reaksi pada sistem kita, nanti kita bisa masukkan reaksi di sini. Kemudian kita juga bisa melihat komponen maps dan properti lain yang ingin kita tambahkan. Contohnya di sini saya memasukkan eh, komponen, ya. Tata cara memasukkan komponen itu adalah dengan cara klik add di sini di komponen, kemudian kita cari bisa berdasarkan full name atau simulation name atau langsung kita cari dengan formula. Kalau kita cari misalnya dengan full name water misalnya, nah, di sini akan muncul water. Kita bisa klik dua kali di sini untuk menambahkan komponen ini ke kolom komponen yang kita pilih. Klik dua kali, maka dia akan masuk ke selected component. Setelah itu kita bisa close, kemudian kita pilih komponen list tadi, pilih klik satu kali, kemudian kita pilih fluid package. Nah, fluid package ini cara menambahkan fluid package, kita tinggal klik add di sini dan kita pilih fluid package mana yang akan kita apply atau akan kita pakai untuk komponen list satu tadi. Komponen list satu tadi hanya berisi water saja. Misalnya di sini saya pakai NRTL. Nah, statusnya biasanya kalau fluid package dan komponen listnya ini sesuai, maka statusnya di sini berubah menjadi hijau. Itu artinya kita sudah memilih fluid package yang sesuai. Dan kita close. Dan setelah memilih dua itu, karena pada introduction ini kita tidak mempunyai reaksi pada sistem, jadi kita bisa langsung masuk ke simulation environment. Klik simulation environment, ini bisa kita maximize. Nah, di sini ada yang namanya eh, modulnya. Nah, dan di bagian tengah ini adalah tempat di mana kita memasukkan peralatan atau modul ini untuk kita simulasikan. Misal di sini saya akan mensimulasikan proses misalnya pemindahan zat cair menggunakan pompa. Klik satu kali di pompanya, kemudian klik lagi di kanvas. Kemudian di sini kita bisa mengganti nama pompanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita bisa memasukkan inlet langsung dari sini, outlet langsung dari sini, atau bisa menggunakan material dan juga energi stream. Tapi lebih mudah, langsung kita masukkan ke uh, unit operasinya saja. Misalnya nama inletnya satu, kemudian outletnya dua.
Ya. Kemudian karena ini pompa di degree of freedom-nya, derajat kebebasannya itu membutuhkan data energi, maka kita harus masukkan energi yang digunakan pompa. Misalnya kita namakan energi satu. Kemudian kita masih ada di connection. Hal selanjutnya yang harus kita masukkan untuk pompa yaitu dengan memasukkan nilai duty atau juga delta T. Pilih salah satu. Ini juga bisa kita masukkan dengan cara memasukkan data tersebut di worksheet. Di worksheet ini akan eh, muncul input, output, dan juga energi yang tadi kita masukkan. Nah, kita hanya perlu memasukkan beberapa data di sini, tidak perlu kita masukkan semua sesuai dengan degree of freedom dari pompa itu sendiri. Misalnya, temperaturnya kita masukkan, temperatur masuk itu 30 derajat Celcius. Ini satunya bisa kita rubah ya, mau mili Celcius, Kelvin, Fahrenheit, atau yang lain. Kemudian pressure masuknya misalnya 100 kPa, molar flow-nya dari air misalnya 1000. Jadi jika sudah memilih molar flow, kita tidak perlu lagi mengisi untuk mass flow karena dia akan otomatis nanti mengisi sesuai dengan molar yang dimasukkan di sini. Kemudian karena tadi di pompa ini membutuhkan perbedaan eh, pressure, jadi air yang dipompa outputnya itu akan semakin tinggi dibandingkan air input. Nah, pressure input. Kita bisa memasukkan nilai misalnya perbedaan di sini, pressure di output nomor 2. Ini kita misal masukkan 150 boleh, atau bisa menggunakan parameter di bagian desain tadi ini. Delta P-nya kita isi misalnya, sorry, delta P-nya kita isi misalnya 20 kPa. 20 kPa, kemudian maka dia akan secara otomatis mengisi 120 di sini. Nah, kemudian eh, karena kita harus memasukkan duty di sini, kita masukkan misalnya 10 kilowatt. Ya. Oke, 10 kilowatt tidak mau. Mungkin kita hapus saja di sini. Ada sesuatu yang masih belum kita masukkan, yaitu di worksheet, yaitu komposisi. Nah, selain memasukkan jumlah massa yang masuk atau mol yang masuk, kita juga harus memasukkan nilai komposisinya. Nah, di sini di stream satu itu masih nol, kita harus masukkan fraksi massa atau fraksi mol dari H2O yang masuk yaitu satu. Ini kita bisa bebas memilih fraksi mol, fraksi massa, atau fraksi volum. Nah, di sini saya memilih fraksi mol karena kita sudah memasukkan total molnya tadi 1000 misalnya. Kalau fraksi molnya satu untuk H2O di input, maka artinya dalam stream satu itu semuanya adalah atau 100%-nya adalah air. Kita bisa klik OK, maka di sini sudah berubah jadi hijau. Dutinya akan terhitung secara otomatis, ya. Dan ini parameter yang kita masukkan tadi 20 kPa melalui worksheet ya, di kondisi. Ini bisa kita close sekarang dan kita bisa lihat di stream 2 sekarang sudah tersimulasi beberapa parameter yang kita inginkan. Di stream 2 ini kita lihat fase gasnya itu nol, berarti tidak ada gas di sini. Kemudian temperaturnya 30 derajat, pressure-nya berubah jadi 120, molar flow-nya sama karena tidak ada pencampuran, tidak ada reaksi, dan lain sebagainya di sini. Nah, komposisinya juga kalau kita lihat di sini tetap, ya. Selain itu, kita juga bisa menampilkan stream table atau juga energi table di sini dengan cara klik kanan, add workbook table. Misalnya kita ingin menampilkan material stream, maka kita tinggal pilih material stream di sini. Nah, di sini kita bisa membandingkan beberapa variabel seperti suhu, pressure, molar flow, mass flow dari setiap stream yang ada. Begitu juga jika kita ingin memasukkan
energi stream di sini. Karena di sini energi streamnya cuman masuk melalui energi satu, maka dia akan menampilkan berapa heat flow yang dibutuhkan untuk menjalankan proses yang kita setting tadi, yaitu 478 kilojoule per jam. Nah, oke, mungkin itu saja untuk eh, untuk pengenalan dari eh, Unisim, Unisim 460. Selanjutnya nanti kita akan bahas untuk masing-masing eh, unit operasi dan juga kita akan simulasikan satu pabrik. Semoga berguna dan bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang sedang ke kuliah praktikum simulasi proses atau komputasi proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.